adalah al-i'timadu 'ala Allah bil kulliyah, yaitu menggantungkan, bersandar hanya kepada Allah saja secara totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salim rahimakumullah, adalah totalitas bergantung hanya pada Allah. Bahasa lainnya at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Sekaligus bapak-bapak, kita akan membahas tentang arti tawakal yang betul. Mudah-mudahan setelah materi ini nanti bapak-bapak semua kebutuhannya, keperluannya Allah penuhi, termasuk kebutuhan bapak yang masih punya hutang, yang masih punya amanah. Semoga Allah tutup semua hutang-hutangnya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Ini materi penting Bapak Ibu. Ketika bapak-bapak bergantungnya hanya pada Allah,
dengan totalitas, dengan bergantung yang betul, dengan tawakal yang betul, Allah akan penuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan bapak nyawa hutang. Ini sudah banyak Pak, teman-teman yang saya kasih materi ini Pak, tentu dengan juga materi tambahan yang lain. Udah banyak orang yang lunas hutang. 3 bulan yang lalu saya bikin seminar lunas hutang 40 hari riyadhah, malam tahajud, Senin Kemisnya puasa, belum dengan tambahan zikir, ditambahkan dengan tawakal hanya pada Allah yang betul. Sudah banyak yang lunas. Mudah-mudahan, tapi di sini wajah-wajah bapak, wajah-wajah yang punya hutang. Cuman barangkali masih ada yang punya hutang. Saya doakan selesai. Karena kalau hutang jangan dibawa akhirat. Antum solehnya kayak apa, ahli ibadahnya kayak apa, hebat banget. Kalau punya hutang Pak, jangan harap masuk surga. Kecuali dia masih tergantung dengan hutang. Kecuali hutangnya ada yang menanggungnya. Sehingga bismillah bapak-bapak, kita berikhtiar, kita bertawakal pada Allah. Karena ruhul mu'min mu'allakun bid-dain. Ruhnya orang beriman mu'allak bid-dain, tergantung dengan hutangnya. Kalau hutangnya dilunasi, masuk surga. Andai dia ahli ibadah. Ini penting Bapak Ibu, bismillah. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup waktunya dan cukup suaranya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita banyak di Al-Quran supaya kita ini bergantungnya hanya pada Allah. Termasuk sifat orang beriman yang betul, yang benar, yang Allah jelaskan di Al-Anfal ayat kedua. Selain orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, hatinya takut tunduk pada Allah. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum iman, imannya nambah naik, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Allah mereka bertawakal, hanya pada Allah mereka bergantung, hanya pada Allah mereka bersandar. Wa ala rabbihim, kalimat wa ala-nya didahulukan, jerman-jeruknya didahulukan. Itu artinya tawakalnya hanya pada Allah. Bahkan Bapak Ibu, di surah Al-Imran, di surah Al-Maidah, di surah Al-Maidah ayat 23, At-tawakkul, tawakal hanya pada Allah, itu merupakan min syartil iman, merupakan syarat keimanan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dipertanyakan keimanannya kalau masih bergantung kepada selain Allah, masih bergantung kepada orang dalam, bergantung kepada bosnya, bergantung kepada manusia, atau bergantung kepada benda-benda tertentu, bergantung pada jimat, bergantung pada raja, apalagi bergantung kepada dukun. Ketika bergantungnya masih pada orang lain selain Allah, maka dipertanyakan keimanan, sebab tawakal merupakan syarat keimanan. Al-Maidah ayat 23,
wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah saja. Fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal, hendaknya kalian bergantung, menyerahkan semua urusannya kepada Allah saja. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. In itu harfu syartin, merupakan syarat. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman sama Allah, maka tawakallah hanya pada Allah. Berarti ketika bapak-bapak tidak terpenuhi, ketika bapak-bapak tawakalnya bukan pada Allah, otomatis dipertanyakan keimanan. Karena bapak-bapak orang yang beriman, ketika dia punya masalah, punya persoalan, apapun itu selalu bergantungnya pada Allah. Apalagi kalau sampai urusan dagang biar laris, jabatan biar naik, pangkat biar naik, kemudian larinya ke orang pintar, larinya ke dukun. Demi Allah, Bapak Ibu, ini sudah kafir, sudah kufur. Man ada kahinan aw arrafa, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi orang pintar, yusaddiq bima yaqul, dan membenarkan apa kata dukunnya, apalagi mempraktekannya, maka faqad kafara, sungguh dia sudah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tolong, kita punya Allah yang maha kaya, kita punya Allah yang maha kaya, yang maha kuat. Aneh Bapak Ibu, orang bergantung kepada yang lemah. Bukankah manusia itu lemah? Wa kana al-insanu dha'ifa, manusia itu kata Allah dha'ifa, makhluk yang lemah. Ini aneh, kita manusia bergantungnya pada yang lemah. Mestinya bapak-bapak, ibu-ibu, mestinya kita bergantungnya kepada yang kuat. Sudah kuat dermawan, sudah kuat dia penyayang. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 217. Asy-Syu'ara ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wa tawakkal, dan bertawakal, bergantunglah 'alal 'aziz, kepada Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kuat penyayang, kuat hartanya, kuat rezekinya, kuat semuanya, udah gitu penyayang. Ini aneh Bapak. Orang bergantung pada manusia yang miskin, bukankah yang kaya itu Allah? Nahnu aghniya wa antumul fuqara. Kata Allah, kami Allah itu kaya. Wa antumul fuqara, wa antum fuqara, sedangkan kalian miskin. Ini aneh Bapak Ibu. Orang masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, datang ke yang fuqara, datang ke yang miskin. Mestinya datang ke yang kaya, Allah. Kalaupun ada orang itu kaya, hartanya banyak, belum tentu dia rahim, belum tentu dia itu penyayang. Boleh jadi dia pelit, bakhil, mendikir. Kita kecewa nanti. Udah ngomong panjang lebar,
supaya dia ngasih, minimal minjemi, syukur ngasih. Ternyata minjem aja enggak, apalagi ngasih, kecewa. Maka supaya bapak gak kecewa, adukan semua persoalan kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan pernah yang itu bergantung pada manusia. Bismillah, totalitas pada Allah saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Asy-Syarif rahimakumullah. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu menyerahkan semua urusannya hanya pada Allah, apapun itu bapak ibu, masalah ekonomi, termasuk ini tahun politik, menyerahkan urusan politiknya kepada Allah dengan tetap berikhtiar, maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Quran surah At-Talaq ayat ketiga, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man, dan siapa saja, man di sini lafzun am, lafaz umum, berlaku kepada siapa saja, semua, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun bapak ibu yang tawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Anak belum bayar kuliah, anak belum bayar SPP, semua itu diserahkan sama Allah, bergantungnya sama Allah. Fahuwa hasbuh, maka Allah mencukupi semua keperluannya. Allah Maha Kaya, Pak. Kalau cuma bayar kuliah anak, bagi Allah itu enteng, gampang. Maka bismillah bapak-bapak, semua serahkan kepada Allah. Yang di pikiran kita Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan ada pikiran kalau SPP tagihan Papa Sori, larinya Papa Sori. Kalau ini larinya Pak Untung. Ketika mindsetnya bapak ibu yang dipikir begitu, selamanya dia tidak akan kaya. Kenapa bapak ibu? Karena kita bergantungnya bukan pada Allah. Sekarang merubah mindset, merubah pola pikir. Pokoknya kalau butuh Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tua, Allah Maha Pengasih, nanti Allah akan penuhi. Ini Quran yang bicara. Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakalnya, yang bergantungnya totalitas kepada Allah, Allah hasbuh, Allah akan cukupi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oleh karenanya bismillah, ayat-ayatnya sudah banyak saya sampaikan. Hari ini kita belajar tentang hakikatul tawakkul, hakikat tawakal. Ustaz, apakah tawakal itu berarti bergantung pada Allah dalam artian tidak ikhtiar, dalam artian tidak usaha? Ini yang kita bahas hari ini. Bapak-bapak, ibu, hakikatul tawakkul, hakikat tawakal itu ada dua. Maka makna tawakkul, arti tawakal Bapak Ibu tidak lepas dari dua ini. Pak, jadi yang betul itu tawakkul, bukan tawakal. Tetapi sudah menjadi bahasa kita tawakal. Sehingga kadang-kadang saya bilang makna tawakkul itu bahasa Arab, terjemahannya arti tawakal.
Bahasa Arabnya makna tawakkul, hakikatut tawakkul. Bahasa Indonesianya hakikat tawakal. Bapak-bapak ibu perhatikan supaya bapak ibu tidak gagal terhadap memaknai tawakal. Pak, hakikat tawakal yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allah bil kulliyah, yaitu menggantungkan, bersandar hanya kepada Allah saja secara totalitas, menyerahkan semua urusan, semua persoalan, tafwidul umur, menyerahkan semua umur, semua masalahnya kepada Allah saja. Itu hakikat tawakal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu melaksanakan usaha, melaksanakan ikhtiar, melaksanakan sebab. Tak jadi melihat hakikat tawakal, tawakal tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar. Tawakal yang betul adalah al-i'timadu 'ala Allah, bergantung kepada Allah bi fi'lil asbab, dengan tetap melaksanakan usaha. Pak, seorang lagi bapak-bapak, tawakal yang betul adalah menggantungkan semua urusannya hanya pada Allah dengan tetap melaksanakan usaha bifi'lil asbab. Ingin kaya, kerja. Ingin pintar, belajar. Pengen dapat duit, bekerja. Itu ikhtiar, itu tawakal yang betul. Tapi dipahami bahwa yang menjadikan kaya bukan usahanya, yang menjadikan dia kenyang bukan makannya, semua Allah. Pak, mari kita bahas yang terakhir. Ini memang lebih panjang. Kalau di masjid-masjid yang lain, Pak, ini bisa 5 pertemuan sampai subuh. Di sini saya lagi mengatur supaya singkat, selesai hanya dalam waktu suruh. Udah. Apa itu yang terakhir? Al-akhta'u fit tawakkul. Kesalahan dalam tawakal. Ini penting Bapak Ibu. Supaya Bapak-bapak nanti kalau udah paham, insya Allah Bapak Ibu, semua urusannya Allah selesaikan. Keperluannya Allah cukupi. Masih punya hutang, Allah lunasi. Tapi dengan tawakal yang betul. Pak, kesalahan dalam tawakal. Yang pertama adalah al-i'timadu 'ala al-asbab. Yang pertama, bergantung kepada usaha, bergantung kepada ikhtiar. Ini kesalahan. Pak, hati-hati. Bahkan para ulama mengatakan al-i'timadu 'ala al-asbab syirkun fit tauhid. Bergantung kepada usaha itu syirik hukumnya dalam tauhid. Takut jadi kalau ada orang bergantungnya pada usahanya, hati-hati Pak, itu syirik. Contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak ingin kaya, maka Bapak
melaksanakan ikhtiar atau usaha. Usahanya bisnis, bisnisnya lancar, bisnisnya sukses, jadi orang kaya. Tapi pikiran Bapak mengatakan saya kaya, saya berhasil karena usaha saya. Dia lupa dengan Allah. Itulah dia bergantung bukan pada Allah, tapi pada bisnisnya, pada kemampuan bisnisnya, kepandaian online-nya, kepandaian marketingnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kenal orang laknatullah. Pak Qarun itu memiliki harta yang banyak. Hartanya banyak sekali. Di surah Al-Qasas ayat 76, Qarun diingatkan oleh kaumnya. Kata kaumnya, wahai Qarun, la tafrah, jangan sombong, jangan sombong dengan harta, jangan bangga dengan harta. Ayat 78 surah Al-Qasas. Bapak Ibu, apa jawaban Qarun ketika diingatkan oleh kaum? Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa itu? Qarun menjawab bahwa saya mendapatkan harta yang banyak ala ilmin indi. Ini semua karena ilmu, karena otak saya, karena ilmu saya, karena kepandaian saya. Yang lupa Bapak Ibu, ini semua fadli Rabbi, ini semua dari Allah. Tapi Qarun malah mengatakan ini semua karena ilmu yang saya miliki. Berapa banyak orang-orang seperti Qarun, ketika orang memujinya, Pak, luar biasa, antum mobilnya banyak, rumahnya bagus. Apa jawabannya? Ini semua karena hasil kerja keras saya. Ya Allah, bergantung pada kerja keras. Dia lupa kalau yang ngasih tenaga itu Allah, yang ngasih ilmunya itu Allah. Tolong Bapak Ibu, hilangkan ucapan-ucapan seperti itu. Hal itu sudah ucapan syirik Bapak Ibu. Niat hati Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kesalahan di dalam tawakal adalah bergantung kepada usahanya. Ini semua karena saya bisa main online. Ya Allah, Ibu, berapa banyak orang bisa online tapi nggak bisa jualan. Gak sedikit orang nggak bisa online tapi jualannya laris. Pak, ini yang pertama. Yang kedua, Pak, kesalahan di dalam tawakal. Yang kedua adalah tarkul asbab bil kulliyah, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha bil kulliyah secara totalitas. Benar-benar dia gak mau usaha. Dia yakin Allah pasti kasih rezeki. Dia yakin Allah pasti kasih rezeki, Bapak Ibu. Yakin. Tapi Bapak Ibu, keyakinan ini bagus. Yang jelek apa? Dia tinggalkan ikhtiarnya. Pak, saya mau tanya, kalau orang tidak usaha, tidak ikhtiar, pertanyaannya, orang itu dapat rezeki apa enggak? Dapat. Sebab rezeki itu dijamin Allah, Pak. Mau kerja keras, mau males, mau rebahan, tetap Allah kasih rezeki.
Itu Allah sudah berjanji. Pak lain waktu saya bahas tentang level rezeki. Ya, Pak lain waktu kita bahas tentang 4 level rezeki. Rezeki yang paling rendah, itu rezeki yang dijamin. Artinya bapak mau males, mau tiduran, mau nganggur, tetap dapat rezeki. Tapi rezeki yang paling bawah levelnya. Buktinya dia ada orang yang nganggur, tetap ada orang ngasih, tetap sarapan, tetap makan siang. Cuma bapak-bapak, ketika orang ini meninggalkan ikhtiar, ini kesalahan dalam tawakal. Makanya para ulama mengatakan qulhun fis syar'i, orang yang malas, tidak berusaha, tidak bekerja, bahkan malas secara totalitas, itu termasuk tercela dalam agama. Gak sampai syirik, Pak. Gak sampai syirik, tapi tercela. Qulhun fis syar'i, tercela dalam syariat. Apalagi Pak, yang gak mau usaha, orangnya masih muda, tenaganya ada, tapi bolak-balik didengar, bolak-balik minta dibantu. Lama-kelamaan hati antum pun berkata, ini orang tercela banget ya, tercela. Kalau ada ustaz bapak-bapak pun bolak-balik ke antum urusan anak belum bayar sekolah lah, anak belum bayar. Lama-kelamaan antum sendiri juga merasa ini ustaznya kurang terhormat, tercela. Walaupun ditolong juga, Pak. Ini penting lebih. Tetapi bapak-bapak, tetapi bismillah, yang jadi pengusaha, muliakan para ulama, muliakan para ustaz. Nah, saya teringat ucapan Ibnu Mubarak, seorang ulama besar sekaligus seorang pengusaha sukses. Ibnu Mubarak luar biasa, Bapak. Dia pengusaha hebat, dia ulama. Ditanya oleh orang-orang, wahai Ibnu Mubarak, antum seorang ulama, tapi antum masih berbisnis. Apa jawabannya? Saya berbisnis untuk memuliakan para ulama, memuliakan para ustaz, agar para ulama tidak dibeli oleh para penguasa. Itu Bapak Ibu, mulia sekali. Dia ingin para ulama tidak dibeli oleh para penguasa, agar ulama konsentrasi dakwah, konsentrasi baca kitab, konsentrasi umat. Maka pembisnis yang menghidupkan para ulama, sehingga ulama dimuliakan, bukan ulama tidak dimuliakan. Akhirnya pejabat-pejabat penguasa yang bayar ulama untuk merubah fatwanya. Kita paling benar hanya ngomong para ulama, sementara kita pun tidak bantu mereka. Ibnu Mubarak pengusaha, tapi dia muliakan ulama. Walaupun bapak-bapak ulama konsentrasi di ilmu, ikhtiar apa? Ikhtiarnya dekat sama Allah. Nanti ada ikhtiar lain, ada ikhtiar dulu. Ikhtiar lainnya apa? Tahajud, yang mulai istighfar, ngajar dari ta'lim, Allah penuh rezekinya, Masya Allah. Jadi dikatakan meninggalkan ikhtiar secara totalitas. Ini penting Bapak Ibu. Walaupun Ustaz Teguh memilih Ibnu Mubarak, saya ceramah, saya dakwah, saya punya maduruknya. Maduruknya saya gunakan bapak-bapak bismillah sebagai ikhtiar saya untuk membantu para ustaz, para ulama yang memang mereka dimuliakan. Sehingga beberapa banyak orang-orang bismillah, yang mereka ngajar ngaji, ngajar terbaik, bismillah. Saya mulai, saya bantu semampu saya. Selain anak-anak yatim, orang yang mampu, bapak-bapak bismillah. Jadi saya ingin dengan dua-duanya. Ini penting Bapak Ibu.
Apa jadi terkul asbab bil kuliah, meninggalkan ikhtiar sama sekali. Yang terakhir, Sepuluh menit berarti 5 menit lagi selesai. Yang terakhir Bapak Ibu, ini penting. Kesalahan dalam tawakal, menganggap bahwa usaha itu tidak berpengaruh kepada hasil, menganggap bahwa sebab tidak berpengaruh terhadap akibat. Ini salah. Yang betul adalah bapak-bapak, ikhtiar usaha ada pengaruh terhadap hasil, tetapi yang menentukan hasil adalah Allah. Sehingga usaha bukan menentu, hanya berpengaruh. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hati-hati Pak, ini ayat. Kalau yang bukan orang salah, bahaya namanya. Al-Qur'an 2:11. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang sehingga mereka merubah diri sendiri. Ini kalau bukan orang kafir, bahaya Pak. Itu yang menyebabkan orang kaya ya karena usahanya sendiri, pintar karena usahanya sendiri. Ini ayat betul, tapi dipahami secara akidah bahwasanya ikhtiar itu sebatas pengaruh, bukan menentu. Buktinya berapa banyak orang kerja keras tapi tak kaya-kaya, betul kan? Namanya politik. Politik kerja di politik banyak. Berapa banyak orang yang kerjanya nyantai kaya raya. Pak pahami dulu, Pak pahami bahwasanya usaha tetap berpengaruh tapi bukan menentu. Sementara ada orang mengatakan tidak ada pengaruhnya. Ini bikin orang males tadi. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya sebab itu yang sebab akibat yang menciptakan siapa? Allah. Sehingga ada pengaruhnya. Tapi yang menentukan hasil, yang menentukan akibat adalah Allah. Pak contoh, kalau bapak-bapak nggak yakin dengan sebab berpengaruh kepada akibat, contoh, Bapak Ibu pagi ini mau bikin teh hangat, teh panas, maka apa yang berbuat? Nyalakan kompor, bikin api. Kenapa bikin api? Karena Bapak tahu untuk hasil panas supaya umum, maka airnya ditaruh di atas api. Itu ada sebab, ada akibat, ada usaha. Usahanya airnya dipanasin, maka hasilnya panas. Itu dipaham. Tapi yang menentukan panas bukan api, Allah. Ini Pak Mona bisa tambahkan 15 menit Pak. Dan ini tamu. Pak lihat, Allah bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Allah bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Pak, nanti bapak-bapak di rumah buka Quran surah Ali Imran ayat 37. Kisah Bunda Maryam. Pak, Bunda Maryam itu ketika dimasuh oleh Nabi Zakaria, Bunda Maryam berada di mihrab tempat ibadahnya. Bunda Maryam gak kemana-mana, gak ke pasar, gak pesen makanan, gak GoFood, tapi Masya Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, masuk ke tempat ibadahnya Maryam, wajada indaha rizqa. Selalu bapak-bapak, itu Bunda Maryam
gak kemana-mana, gak ke pasar, gak beli makanan. Tapi begitu masuk ada lagi, datang lagi ada lagi, datang lagi ada lagi. Kemudian penasaran, Nabi Zakaria penasaran, ini yang ngirim siapa ini? Bertanya Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hada? Wahai Maryam, anna laki hada? Dari mana kau dapatkan makanan itu? Qalat, ibu Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Masya Allah. Pak, antum percaya tak sama ayat ini? Percaya? Zalikal kitabu la raiba fi. Quran itu enggak ada keraguan. Percaya. Bahkan bisa ajarkan kepada bapak ilmunya ada. Namanya D4. Duduk lihat duit datang. Ya. Apa ikhtiarnya? Kalau bahasa Ustaz Teguh, ikhtiarnya ada. Bukan duduk lebah, duduk berzikir. Sekali-kali bapak-bapak, jenengan tinggalkan dunia, duduk berzikir, insya Allah tidak akan. Nanti kalau di ilmu mana rezeki Pak, itu ada jurus namanya gua keajaiban. Masuk gua, udah. Pak, insya Allah Pak, sudah banyak Pak. Teman saya sekarang buka kajian mana rezeki hari Sabtu, namanya Bunda Murti. Ikut saya Pak cari tarik dengan izin Allah Pak. Dari omset 10 juta, 7 bulan omsetnya sudah 100 juta. Sekarang bikin lagi sendiri di rumah dia di belakang S3. Teman saya lagi Pak yang mencari tali itu udah jadi pegawai PDAM, Pak Sori. Dia tinggalkan kerjaannya. Banyak orang bilang ternyata bapak-bapak sekarang omsetnya sudah 250 juta. Ini dia Allah bagaimana orangnya masih hidup. Kenapa pahami Pak? Perlu belajar mengenai rezeki. Bukan meninggalkan ikhtiar, dia usaha lele, tapi tetap dengan ilmu mengenai rezeki. Lain waktu bapak-bapak kita ajarkan ada 101 jurus ilmu mengenai rezeki. Dan Pak ini ilmunya cukup duduk zikir. Mana tahajud yang mulai zikir paginya semua jamaah. Saya tadi rezeki Allah berikan. Apalagi habis itu yang jualan-jualan yang kerja-kerja. Masya Allah. Pak terakhir yang kedua. Tadi sudah jelas Allah bisa menciptakan akibat tanpa sebab. Yang kedua, Allah bisa menciptakan sebab dengan menimbulkan akibat yang berbeda. Menimbulkan akibat yang berbeda. Contoh Bapak Ibu, Allah ciptakan api untuk apa? Membakar, panas. Tapi ketika Nabi Ibrahim AS dibakar oleh penguasa yang zalim 3 hari 3 malam, bahkan datang malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim akan dilempar. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, a'anta ilayya haja. Wahai Ibrahim, kau butuh pertolongan saya? Tidak, saya tidak butuh makhluk. Anta makhluk, saya makhluk. Saya tidak butuh pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang dalam saya. Masya Allah Pak, itu api tetap membakar, itu api tetap panas. Tapi Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah kau dingin. Api pun jadi dingin Bapak Ibu. Masya Allah, ini api Pak, dingin. Ciptakan api menimbulkan akibat yang beda. Bapak Ibu mohon maaf, saya rangkuman saja menang 4 menit lagi. Pak, ini karena memang harusnya memang panjang. Pak, bismillah, antum nanti di rumah dibuka Quran surah Maryam ayat 25. Pada waktu kita belajar tongkat Musa, insya Allah Pak, dengan yakin hutangnya boleh dilarang, tapi selesai cukup dengan tongkat Musa. Tongkat Musa bisa belah lautan Pak. Nanti lain waktu Pak kita berikan materi tongkat Musa.
Tidak lagi kalau utang pinjaman berarti pinjam lagi. Enggak, modal seadanya bisa melelahkan. Ya tahu saja istilah. Nanti dibahas. Pak coba. Nabi Bunda Maryam habis melahirkan. Tanya ibu, orang kalau habis melahirkan gimana? Letih nggak? Capek nggak? Lemah nggak? Allah perintahkan Bunda Maryam untuk menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Supaya apa? Supaya kurma-kurma berjatuhan. Pertanyaannya, kira-kira kalau antum yang menggoyang-goyangkan pohon kurma, antum yang sehat, antum yang kuat, pertanyaannya, ini kurma jatuh apa? Ya enggak, kecuali kurma busuk. Ini kurma gimana? Tapi Bunda Maryam apa itu diperintah oleh Allah. Perhatikan ayat surah Maryam ayat 5. Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wa Maryam huzi. Huzi itu bahasa Tegalnya roh. Goyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Kata Allah tusakin alaiki rutuban janiyah. Niscaya rutuban janiyah. Rutuban itu apa? Kurma yang mengandung. Kurma yang bukan busuk. Niscaya kurma itu berjatuhan depan Anda. Demi Allah, kalau Maryam pakai akal, kondisi lemah, lemes, suruh menggoyangkan, dia bilang, ya Allah, lagi lemah, lagi lemes, suruh menggoyangkan. Bunda Maryam itu yakin yang dulu impian Allah, yang dulu usaha Allah, yang dulu menggoyangkan Allah, maka dia yakin Allah jadi itu kurma berjatuhan. Bismillah, digoyangkan, Masya Allah, itu buah kurma berjatuhan. Pertanyaannya, itu yang jatuhkan Maryam atau Allah? Allah, bukan Maryam, nggak ada. Ini artinya panjenengan Bismillah ikhtiar, tapi yakin Pak, yang menjadikan hasil itu Allah. Anda punya hutang miliaran, sekarang punya uang cuma 100.000, Bismillah, jalankan uang itu karena Allah bisa berapa hutang, bisa selesai miliaran. Jangan mikir pakai akal. Ustaz, hutang saya miliaran Ustaz, saya punya uang 100.000, nggak mungkin, harus pinjam lagi 100 juta, pakai bank lagi, riba lagi, perang sama Allah, yang terjadi menambah hutang lagi. Kalau yakin pada Tuhan Musa, 100.000 digerakkan, bukan Anda yang bisnis, bukan Anda yang jualan, tapi Allah. Pak, di rumah dibuka kisah orang Badar ayat 17 surah Al-Anfal. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah ramah. Pasukan muslim jumlahnya sedikit mengalahkan pasukan besar. Ketika mereka melempar tombak, kata Allah, wa ma ramaita id ramaita, bukan kau yang lempar. Ketika dia melempar, walakinna Allah ramah, tapi Allah yang melempar. Bukan Anda yang bisnis, bukan Anda yang jualan. Anda punya uang 100.000, Bismillah, buat dagang apa, buat modal, yakin Allah akan mengesahkan itu. Allah bilang, bukan kau yang jualan, tapi aku. Yang benar ini bahasa akidahnya agak berat. Jangan diprotes, aku jualan. Aku tahu selesai. Memudahkan bahasa. Bukan Anda yang lempar, bukan Anda yang menggerakkan uang modal, tapi Allah. Maka dengan cara Allah, modal 100.000 buat jualan gorengan, rasanya enak, datang investor. Gimana kalau buka cabang 100 titik, saya modalin, saya beli saham, luar biasa, bisa tembus lautan. Pak, Bismillah hari ini yakin ikhtiar banyak pengaruh saja. Ibu Maryam keadaannya lemes, suruh menggerakkan, dia goyangkan, kurma pun turun, insya Allah. Bismillah, mantap, tidak lagi pinjam bank, tidak lagi pinjam riba. Bismillah, jangan pernah kita jadi orang syirik dalam tauhid. Dan mungkin saya punya rumah kalau nggak leasing, nggak mungkin punya motor kalau nggak leasing, nggak mungkin punya rumah kalau nggak KPR. Ini semua syirik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu saja. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dapat pahala haji umrah. Bismillah, bergantung sama Allah. Jangan
Assalamualaikum